1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 dan 20. 1 Korintus pasal 6 ayat yang 19 dan 20. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Saya memberikan tema khotbah hari ini, Roh Kudus mendiami tubuh kita. Amin. Roh Kudus mendiami tubuh kita. Ada tujuan Allah, ada maksud Allah. Kenapa Roh Kudus mendiami tubuh kita? Karena untuk itulah Allah membeli kita dan membayarnya dengan harga yang lunas. Amin. Kalau Allah membayar tubuh kita ini lunas dibayar dengan kuasa pengorbanan, dengan darahnya, dengan penderitaan, ada tujuan, yaitu Dia mau pakai hidup kita. Dia mau diam di dalam tubuh kita. Dia mau mengendalikan hidup kita. Dia mau memimpin hidup kita. Itulah tujuan Allah, saudaraku. Allah yang mendiam hidup kita supaya hidup kita dapat memuliakan nama Tuhan. Itu tujuan Allah dalam setiap kehidupan kita. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh, tubuh kita adalah rumah Allah. Amin. Bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Ya, Roh Kudus mendiami tubuh kita. Ada maksud-maksud yang terindah, maksud yang terbaik, maksud yang terpenting dari Allah bagi hidup kita. Ada tujuan Roh Kudus mendiami tubuh kita supaya Ia menjadi Allah bagi kita. Amin. Menjadi Allah bagi kita. Itu tujuannya. Dia mendiam hidup kita agar Dia menjadi Allah bagi kita. Tujuan yang paling penting, Allah membayar kita, lunas dibayar, ya, dengan darah yang kudus untuk Dia mendiami tubuh kita dan supaya Dia menjadi Allah bagi kita. Amin. Perjuangan untuk membangun sebuah rumah bagi Allah ini tidak sedikit. Amin. Ini satu perjuangan yang luar biasa. Dan hasil daripada perjuangan itu agar kita diami tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Diami tempat ini supaya nama Tuhan dimuliakan. Di dalam 2 Korintus, bagaimana supaya Allah diam dalam hidup kita, supaya Allah Dia menjadi Allah bagi hidup kita. Kita buka di dalam 2 Korintus 6 ayat 16. 2 Korintus 6 ayat 16. Ada tujuan Roh Kudus mendiami tubuh kita supaya Ia menjadi Allah bagi kita. Sudah ketemu, katakan amin. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Tujuan Allah diam dalam hidup kita agar Allah itu menjadi Allah kita. Dia menjadi Allah bagi kita. Kalau Dia menjadi Allah bagi kita dalam setiap kehidupan kita, maka kita diberi kuasa, kemampuan untuk melakukan segala perkara-perkara yang besar. Amin. Itulah tujuan Allah. Dia diam di dalam kehidupan kita. Tujuan Allah memberikan Roh-Nya diam di dalam batin kita supaya kita menuruti ketetapannya dan berpegang pada segala peraturan-peraturannya dan melakukan. Itulah tujuan Allah, supaya kita berpegang
berpegang pada peraturan Allah, melakukan pekerjaan Allah. Tujuan Allah, ya, roh Allah diam dalam hidup kita, agar kita bisa melakukan, ya, segala perintah, segala ketetapan. Tujuan Roh Kudus diam dalam hidup kita supaya kita melakukan semua apa yang Tuhan mau. Amin. Melakukan apa yang Tuhan mau. Kita lihat dalam Yeskiel 36 ayat yang ke-27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Itulah tujuan Allah. Tujuan Roh Kudus berdiam di dalam kehidupan kita agar kita mau dipakai untuk melakukan firman, melakukan ketetapan Allah. Jadi kalau Tuhan, ya, mengutus Rohnya diam dalam hidup kita, kita akan siap melakukan pekerjaan Allah, melakukan perintahnya. Dan setiap orang yang melakukan perintah Allah tidak selamanya berjalan mulus. Amin. Tidak selamanya berjalan mulus. Setiap orang yang mau melakukan pekerjaan Allah punya konsekuensi, yaitu dia harus siap melakukan dan siap menerima tekanan apapun. Itulah tujuan daripada Roh Kudus berdiam dalam hidup kita. Tujuan Roh Kudus diam dalam tubuh kita untuk mengubah, memampukan kita. Amin. Kita yang dulu tidak mampu, kita yang dulu tidak bisa, ya, kita yang dulu tidak bisa buat apa-apa. Tapi ketika Roh Kudus berdiam dalam hidup kita, kita diberikan kemampuan. Amin. Diberikan kuasa. Kita ini yang duduk di sini, kita ini adalah latar belakang orang yang tidak mampu. Amin. Percaya tidak? Percaya tidak percaya, tapi ini fakta bahwa setiap kita yang hadir di tempat ini adalah latar belakang orang yang tidak punya kemampuan. Berdoa pun tidak bisa, membaca Alkitab pun tidak lancar. Tapi ketika Roh Kudus berdiam dalam hidup kita, kita diberikan kuasa, kemampuan dari Allah. Itulah kehebatan Allah, punya rencana yang indah. Aku pergi, tidak membiarkan kamu menjadi yatim piatu, tapi aku akan meminta kepada Bapa untuk mengutus seorang penolong buat kamu, yaitu Roh Kudus. Ketika Roh Kudus turun, maka kuasa, kemampuan akan terjadi di tengah-tengah hidup kamu. Rasul Petrus bersama dengan teman-temannya, mereka bukan orang berpendidikan, mereka bukan orang yang berpengalaman, mereka bukan orang yang berpengetahuan, mereka adalah orang yang biasa-biasa saja. Mereka bukan orang terpelajar. Tapi ketika Roh Kudus itu turun, kuasa, kemampuan Allah terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Itulah janji Allah. Rasul Petrus bukan seorang pengkhotbah, Rasul Petrus bukan seorang penginjil yang hebat. Dia tidak punya kemampuan. Tapi ketika dia taat pada perintah Allah, kuasa itu terjadi. Amin. Pada waktu Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka, Rasul Petrus dikenal dengan rasul-rasul yang biasa-biasa saja. Tapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan roh yang dijanjikan turun, Rasul Petrus menjadi orang yang hebat. Amin. Menjadi orang yang hebat. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang sudah diam di dalam hidupnya sesuai dengan janji-janji Allah. Kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Satu tiga. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itulah hebatnya Roh Kudus yang dijanjikan Allah. Tadi malam kami membaca firman Tuhan dan saya memberikan tema tercengang-cengang. Amin. Hidup kita harus membuat orang melihatnya menjadi tercengang-cengang. Amin. Tercengang-cengang ketika Roh Kudus turun penuhi mereka, maka banyak orang melihat mereka, ya,
tercengang. Kenapa? Orang yang tidak terpelajar, orang yang tidak punya pendidikan, orang biasa-biasa, mereka bisa berbicara dalam semua bahasa. Itulah kehebatan Allah, mengutus Roh Kudusnya mendiami hidup kita untuk memampukan kita. Ya, bahkan Roh Kudus itu membuat orang tercengang-cengang. Kita lihat kembali di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7, 1-3 kita baca kembali. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua orang, ya, semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Mereka semua tercengang-cengang ketika Roh Kudus turun. Saudaraku, kalau Roh Kudus turun, banyak orang melihat kita lalu tercengang-cengang. Bapak Alek dulu orang belum tercengang-cengang. Bapak Alek waktu masih di Bagapelni Kupang, orang belum tercengang-cengang. Tapi ketika Roh Kudus turun membawa hambanya ke Tambua, banyak orang Tambua tercengang-cengang. Berikan mulai Tuhan Yesus. Itu karena Roh Kudus, saudara. Kemarin dunia ini digencarkan. Kemarin itu dunia ini sedang digoncangkan. Kemarin Indonesia tercengang-cengang. Dunia tercengang-cengang. Kenapa? Melihat seorang anak umur 8 tahun mengalahkan 7.000 anak di seluruh dunia. Itulah membuat banyak orang tercengang-cengang. Presiden tercengang-cengang, gubernur tercengang-cengang. Siapa lagi? Bupati tercengang-cengang, Kapolda tercengang-cengang, para artis tercengang-cengang. Kenapa? Seorang nono yang umurnya baru 8 tahun, dia bisa mengalahkan matematika 7.000 anak di seluruh dunia. Itu membuat dunia tercengang-cengang. Pertanyaannya, mengapa anak kecil ini membuat orang tercengang-cengang? Jawaban, karena ada Roh Kudus. Amin. Ada Roh Kudus yang sudah penuhkan anak ini, mengubah dan mampukan anak ini, sehingga membuat orang lain tercengang-cengang. Hidup kita ketika kita ada dalam roh dan kebenaran, Roh Kudus sudah mendiam hidup kita. Kita juga harus bisa membuat orang lain tercengang-cengang. Amin. Kenapa? Karena Roh Kudus berkuasa mengubah setiap kita. Karena Roh Kudus mendiam hidup kita agar dia menjadi Allah bagi kita. Amin. Dia menjadi Allah bagi kita. Kalau Roh Kudus mendiam hidup kita dan Roh Kudus menjadi Allah bagi kita, maka kuasa, kekuatan, kemampuan akan dikerjakan oleh Allah. Amin. Akan dikerjakan. Ini yang menjadi janji Tuhan yang harus dilakukan oleh setiap orang-orang percaya. Andai kata Tuhan perintahkan mereka, kamu harus kembali ke Yerusalem, jangan tinggal ke Yerusalem. Andai kata kalau murid-murid tidak mau pergi, apa yang akan terjadi? Mereka tidak akan menerima janji Allah. Amin. Tapi mereka taat, mereka patuh pada perintah Tuhan. Bahwa kamu harus kembali ke Yerusalem. Di tempat itu kamu menunggu di sana sampai kamu akan menerima janji Bapa. Amin. Janji itu digenapi ketika mereka kompak, bersatu hati. Mereka setia menanti janji Allah. Setiap beribadah, berdoa, memuji dan menyembah Allah. Dan apa yang terjadi? Roh Kudus akhirnya turun. Dan Roh Kudus turun sekejap mata, mengubahkan orang-orang yang tidak mampu menjadi mampu, mengubahkan orang yang tidak bisa menjadi bisa. Itulah pekerjaan Roh Kudus
ketika dia mendiami hidup kita ini, ketika dia ada dalam hidup kita ini, dia melakukan segala rencananya. Roh Kudus sebagai alat. Amin. Roh Kudus itu sebagai alat. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya itu sebagai alat. Ya, sebagai alat. Tanpa Roh Kudus kita tidak hadir bersama-sama di tempat ini. Amin. Roh Kudus sebagai alat itu menggerakkan teman-teman hari ini. Saya sendiri juga tidak tahu tiba-tiba muncul. Ini karena pekerjaan Roh Kudus. Amin. Pekerjaan Roh Kudus bisa mempertemukan orang, sesama teman saudara dalam iman. Itu pekerjaan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus sebagai alat yang pertama untuk menghidupkan. Amin. Yang pertama, Roh Kudus sebagai alat untuk menghidupkan. Ini dicatat baik-baik supaya jangan lupa. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus sebagai alat untuk menghidupkan kita. Amin. Untuk menghidupkan kita. Itulah tujuan daripada Allah memberikan Roh Kudus bagi hidup kita, itu untuk menghidupkan kita. Yang kedua, Roh Kudus yang diberikan Allah untuk memimpin kita. Tanpa pimpinan Roh Kudus kita tidak akan bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Kita tidak akan melayani. Haleluya, ya. Tuhan ya memberikan petunjuk khusus buat saya bahwa haleluya itu akan dipakai Tuhan untuk mengembangkan sayapnya. Beberapa tahun yang lalu saya mau lihat Tuhan berbicara sama saya melalui kuasa Roh Kudusnya, dan terjadi. Haleluya, hari ini dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Itu kenapa? Roh Kudus sudah mendiam dalam hidup kita. Dia mau pakai hidup kita. Dia mau pimpin kita kemanapun kita ada, kemanapun kita pergi. Roh Kudus akan memimpin setiap jalan kehidupan kita. Amin. Kita lihat yang kedua, untuk memimpin kita. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat yang ke-13, 1-3. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Roh Kudus memimpin kita. Amin. Di dalam Galatia 5 ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Kita perlu memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita lihat orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dan orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus itu beda, ada perbedaan. Ada perbedaan. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dan orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Saya mengalami perbedaan. Ketika saya belum mengenal Tuhan, hidup saya itu beda, saudara. Tukang mabuk, tukang berkelahi, tidak takut dengan siapapun. Jalan kemanapun pasti ada berkelahi. Mau di laut, di darat, di udara yang belum ada. Tapi kalau di laut, di atas kapal, kami pukul orang di atas kapal, di dalam kapal. Ya, itulah hidup. Tukang mabuk, dia mau meret tiap hari sampai yang parang, ya parang. Lalu kemudian saya pegang pisau. Orang mau meret itu parang sudah tangan begini, kalau yang sudah tangan begini, tapi di dalam tuh hati-hati ada pisaunya juga. Pisau parang di bawah.
Tapi ketika saya mengalami Tuhan, hidup saya beda. Amin. Saya diubahkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena ternyata dulu saya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Dulu saya dipimpin oleh roh lain yang mau membinasakan hidup saya. Tapi ketika Roh Tuhan, Roh Kudus yang mendiam di dekat saya, maka Dia yang memimpin dalam setiap gerak saya. Amin. Dia yang memimpin setiap langkah saya. Kita menjadi orang yang betul-betul membuat orang lain tercengang-cengang. Ketika saya pulang Maumere, orang Maumere juga tercengang-cengang. Karena mereka lihat orang yang dulu suka mabuk, minum mabuk, merokok segala macam. Kok sekarang beda? Tidak minum lagi, tidak merokok lagi. Bahkan bicaranya baik-baik saja. Itu karena apa? Kalau Roh Kudus sudah mendiam dalam hidup kita, Dia akan memimpin kita dalam setiap pikiran, dalam setiap perkataan, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap tingkah laku kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Dipimpin oleh Roh Kudus itu. Yang ketiga, untuk menghasilkan buah-buah. Kalau Roh Kudus dalam hidup kita ada buah-buahnya. Amin. Untuk menghasilkan buah-buah, Roh Kudus mendiami hidup kita untuk kita bisa menghasilkan buah-buah. Kita lihat Galatia 5 ayat yang 22-23, 1-3. Tetapi buah-buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Roh Kudus mendiam hidup kita supaya kita menghasilkan buah. Amin. Orang membuat apa dengan kita, kasar dengan kita tetap tenang saja. Kenapa? Roh yang diam dalam hidup kita menghasilkan buah. Kasih, ada sukacita, damai sejahtera, ada kesabaran. Kalau orang di dalam hidup tidak ada Roh Kudus, kesabarannya tidak ada. Begitu ada persoalan, ada masalah, langsung dia juga bangun. Darah mendidih memang. Tapi ketika Roh diam dalam hidup kita diubahkan. Diubahkan. Memiliki damai sejahtera, kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan. Hari ini kita hadir di tempat ini adalah hasil daripada Roh yang mendiami hidup kita. Itu ada kasih sayang. Amin. Ada kasih sayang, ada sukacita, ada sejahtera, ada kemurahan hati. Itu hasil daripada Roh yang mendiami hidup kita. Yang keempat, Roh mendiami hidup kita untuk sebagai bukti bahwa kita adalah milik Kristus. Amin. Kita ini adalah milik Kristus. Disaksikan oleh siapa? Disaksikan oleh Roh Kudus. Oleh kuasa Roh Kudus menjadikan kita menjadi milik Kristus. Dulu kita belum bertobat, kita milik yang lain. Tapi ketika Roh itu masuk dan mendiam hidup kita, Dia jadikan kita menjadi milik Kristus. Bilang, saya menjadi milik Kristus. Hari ini saya menjadi milik Kristus. Semua bilang, hari ini saya menjadi milik Kristus. Karena Roh Kudus itu sudah mendiami hidup saya. Kalau Roh itu mendiam hidup kita, kita menjadi milik Kristus. Roma 8 ayat 9, 1 dan 3. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kalau kita memiliki Roh Allah, kita menjadi milik Allah. Amin. Kita menjadi milik Kristus mutlak. Nah, kalau kita menjadi milik Kristus, kita melakukan pekerjaan Bapa. Amin. Pekerjaan Kristus. Siap melakukan. Apapun yang terjadi, siap melakukan. Seorang yang sudah menjadi milik Kristus, dia siap melakukan. Bilang, saya siap melakukan. Saya siap melakukan semua perintah Bapa. Haleluya.
Tuhan Yesus baik buat kita. Yang berikut, Roh mendiam hidup kita untuk apa? Untuk sebagai bukti menjadi anak-anak Allah. Amin. Tadi milik Kristus, sekarang anak Allah, anak Bapa di sorga, anak Sang Raja, anak Sang Penguasa di sorga dan di bumi. Kita menjadi anak-anak Allah kalau Roh Kudus itu diam dalam hidup kita. Ya, Roh Kudus itu diam dalam hidup kita. Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Haleluya, beri kemuliaan Tuhan Yesus. Oleh roh itu menjadikan kita menjadi anak-anak Allah. Kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Kita adalah anak Allah. Anak Allah yang sementara beribadah kepada Bapa. Anak Allah yang memuji dan menyembah Bapa. Anak Allah yang hidup di dalam Bapa. Anak Allah yang mau suka di dalam Bapa. Anak Allah yang selalu rindukan Bapa. Anak Allah yang mau berseru dan berserah kepada Bapa. Dan anak Allah yang siap melakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Itulah anak Allah. Karena kita adalah anak Allah, kita juga bisa melakukan semua kehendak Bapa. Ya, anak-anak Allah. Peringkat dan kedudukan kita naik menjadi anak-anak Allah. Kita milik Kristus dan kita adalah anak-anak Allah. Ya, kita adalah anak-anak Allah. Di dalam Galatia 4 ayat yang ke-5 dan 6, Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita adalah anak Allah. Dari perkumpulan kita, perhimpunan kita, persekutuan kita adalah persekutuan anak-anak Allah. Amin. Persekutuan kita adalah persekutuan anak-anak Allah yang menyembah satu Bapa. Amin. Kalau menyembah dua Bapa itu ada perseteruan. Orang yang tidak mengerti tentang anak Allah, ada perseteruan karena dia punya banyak bapa. Amin. Tebes kelale. Ada perseteruan. Ibadah di sini bilang tidak baik, di sana dia tidak bilang tidak baik. Berarti dia banyak bapanya. Amin. Tapi kalau kita satu bapa, kita ini akan menjadi persekutuan anak Allah. Ada di masa, ada di Gemit juga. Polikarpus juga. Saya biasa aja karena saya anak Allah. Amin. Dari Gemit ke sini juga biasa aja karena kita anak Allah. Ya, amin. Kita adalah anak-anak Allah. Anak Allah di mana saja kau berkumpul, di mana saja kau berkumpul, tetap kau sebagai anak Allah. Amin. Tidak ada pertentangan. Tuhan bilang tidak ada pertentangan. Kenapa tidak ada pertentangan? Karena kita satu Allah. Kita punya satu pemilik, yaitu Yesus sebagai pemilik hidup kita. Amin. Yesus sebagai pemilik hidup kita. Yesus adalah Bapa kita. Kita tidak perlu membedakan kau siapa dan saya siapa. Tapi kalau kita jadi, ya kita adalah anak Allah, persekutuan dengan Allah, ada dalam Allah. Kita satu. Ini akan terus mempersatukan setiap kehidupan kita. Yang terakhir, tetap tinggal di dalam Dia. Amin. Yang terakhir, tetap tinggal di dalam Dia. Kalau kita sudah menerima Roh Kudus yang mendiam hidup kita, tetap tinggal di dalam Dia. Amin. Keluar di dalam Dia, mampus. Bilang keluar di dalam Dia, mampus. Iya, itu kata kasarnya. Memang Tuhan bilang begitu. Orang yang tidak, orang yang memberontak mati, dihukum mati. Tidak beribadah pada hari Sabat, dihukum mati. Makanya kalau keluar dari ketetapan Roh Kudus, mampus. Oleh sebab itu yang terakhir dikatakan bahwa tetap tinggal di dalam Dia. Sudah mengalami kuasa, sudah mengalami Roh Kudus. Roh Kudus sudah berdiam dalam hidup kita. Ya. Dan Roh Kudus sudah menjadi Allah kita. Tetap tinggal di dalam Dia. Di luar Dia mampus. Amin. Di luar Dia mampus. Ya, kita lihat
tetap tinggal di dalam Dia. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27. 1, 2, 3. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dulu kita di luar Dia, sekarang kita sudah di dalam Dia. Kita perlu tetap tinggal di dalam Dia. Amin. Bilang, hari ini saya mau tetap tinggal di dalam Dia, karena di luar Dia mampus. Amin firman Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin firman Tuhan.